Saya hanya ingin memastikan bahwa tolong percayai saya bahwa kita memang lagi bergerak, lagi progres berbenah. Nah ini alhamdulillah dari tahun ke tahun terus kita mulai berbenah sampai hari ini. Nah dari semua pembenahan itu yang paling sulit memang seperti yang sering kali saya sampaikan adalah pembenahan kultur organisasi. Ini agak susah. Acara ini disupport oleh Paragon Corp dan Hawaii Waterpark Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, podcast kali ini, podcast Tugu Inspirasi edisi spesial. Biasanya kita podcast di kantor kita di Malang, tapi kita sekarang podcast di ruangan podcast kampus UNIM, Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. Ini sangat hebat sekali ruangan studionya, dan ini yang pertama, dan ini sejarah juga. Insya Allah ini nanti kita gunakan untuk persiapan launching yang akan dilaksanakan insya Allah besok tanggal 14 Juni 2023. Siap. Ini Pak Rektor ada ide menarik, jadi kita nggak ada hostnya, jadi kita sama-sama host, nanti kita sama-sama bertanya juga sama-sama menjawab. Di depan saya ini Pak Rektor UNIM, Dr. Haji Rahman Sidarta Arisandi, SIP MSI. Beliau sosok istimewa di kampus UNIM karena rektor termuda. Waktu terpilih 2015 lalu, beliau masih umur 32 tahun. Ya mungkin Pak Rektor memperkenalkan diri secara singkat dulu, mungkin secara singkat, padat tentang Pak Rektor. Silakan. Baik, terima kasih Mas Torik. Saya diberi nama oleh almarhum ayah saya itu panjang. Namanya Rahman Sidarta Arisandi. Karena waktu itu Rahman, saya diharapkan dianggap oleh ayah saya itu sebagai rahmat di bulan Ramadan. Ketika itu kemudian kenapa? Karena saya lahir jauh sekali jaraknya dengan kakak saya. Jadi ada selisih sekitar 12 tahun dari kakak saya. Yang kedua dengan yang pertama ada 15 tahun. Nah, Sidarta sendiri itu kalau orang seringkali menyampaikan Sidarta itu berarti Buddha karena Siddhartha Gautama. Tapi sebetulnya Bapak menyematkan Sidarta itu adalah sidang pertama sebagai momentum waktu itu rapat paripurna di Senayan. Jadi waktu saya lahir dibarengi oleh prosesi rapat paripurna ketika itu. Nah, Arisandi itu satu, bintang saya Aries, yang kedua Andi itu adalah anak bangsawan, sehingga ayah saya memberikan nama itu. Lah, sepertinya yang saya syukuri juga satu-satunya yang baru saya sadari justru setelah saat saya menempuh pendidikan S3 waktu itu. Perjalanan hidup saya kok seperti ini, kenapa ya? Ternyata saya baru tahu ketika saya lahir, ayah saya menulis sebuah doa yang kondisinya persis seperti yang saya alami. Nah, itu saya anggap bahwa doa ayah saya ketika saya lahir yang menemani saya lahir itu diterima. Ada banyak kesan-kesan doa itu. Jadi salah satunya katanya ayah saya, jangan biarkan dia menemukan jalan-jalan yang mudah, tetapi jadikan dia sebagai sosok yang tahu akan Engkau ya Allah itu. Jadi jalan yang saya tempuh seringkali memang susah, tetapi endingnya selalu saya mungkin doa ini yang kemudian membawa saya kepada mungkin takdir jalan Allah untuk selalu ingat kepada Allah itu. Ada banyak sebetulnya yang terakhir itu kata-kata yang selalu saya ingat dari ayah saya, berharap kepada Tuhan semoga intinya itu ayah saya berharap
agar tidak sia-sia aku menjadi ayahnya gitu. Itu ingat. Lah kata-kata itu kemudian terkunci di dalam ingatan saya sehingga saya selalu ingin memberikan yang terbaik, loyalitas terbaik kepada keluarga, khususnya kepada ayah saya. Siap. Nah, ini menarik. Jadi mungkin penonton belum tahu ayah itu yang dimaksud adalah pendiri kampus UNIM. Betul. Betul. Pak siapa nama lengkapnya? Haji Mahmud Ibnu Zain. Di akhir hayatnya beliau alhamdulillah berkesempatan mencapai 2 gelar puncak sekaligus. Yang pertama adalah profesor, yang di akhir itu ada Apu itu ahli peneliti utama. Jadi satunya profesor di perguruan tinggi, satunya profesor di birokrasi. Jadi ahli peneliti utama itu kerjaannya sama-sama meneliti, sama-sama menjadi akademisi. Itu setelah beliau berkarir politik di birokrasi. Dulu kan masih karir politik ya, di birokrasi itu ada jenjang-jenjang yang harus, dan alhamdulillah ketika itu pendiri kami itu merupakan bupati yang terpilih dari sipil. Kalau dulu kan masih militer ya. Oh iya. Tahun berapa itu? Kalau bupati dulu tahun 90 sampai 2000. Oh. Jadi tepat masa transisi itu beliau masih menjabat. Jadi itu kayaknya jarang, dulu kan bupati itu kan dari militer. Militer ya. Itu ada cerita sedikit nggak kenapa kok beliau yang terpilih itu? Kalau saya mengamati dari dulu sejak beliau menjadi merangkap jabatan ketika di Bojonegoro, kemudian pindah di Gresik, menjadi sekda dan sebagainya. Waktu itu zaman Pak Larso ya. Pak Larso mungkin melihat sepak terjang ayah saya sebagai sekda itu sangat progresif gitu. Sehingga ketika itu berkesempatan untuk diusulkan, dicalonkan oleh gubernur ketika itu Pak Larso sebagai Bupati Mojokerto. Dan tamparan demi tamparan di awal kepemimpinan beliau ketika jadi Bupati Mojokerto itu seringkali beliau ceritakan. Jadi pertama gagal, dan itu menjadikan tekad dari Bapak untuk bangkit dan membawa Mojokerto kepada perubahan yang cukup signifikan dari perubahan-perubahan itu. Jadi banyak progres-progres yang prestasi-prestasi yang diukir. Lah karena itu saya menjadi ingin membuat satu museum sebagai penghargaan terhadap almarhum. Nanti kita letakkan di bawah, di lantai 1, gerah lantai 1 itu apa saja prestasi yang pernah beliau ukir sebagai penyemangat kita tentunya. Ya mungkin menarik ya, jadi prestasi dan kiprah Bapak itu mungkin kita akan ulas di podcast yang boleh lagi. Boleh. Nah ini saya garis bawahi yang doa Bapak tadi. Jadi jangan Pak Rahman ini diminta untuk tidak menemukan jalan yang mudah, tapi jalan yang berliku, tapi pada akhirnya adalah happy ending, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan ketika 2015 Pak Rektor memimpin kampus ini. Ya itu kan juga kalau saya lihat ceritanya juga nggak mudah. Nah, itu gimana sampai tahu umur 32 memimpin kampus sebesar UNIM? Iya, usia 32 itu tentu masih merupakan usia belia bagi seseorang untuk memimpin. Nah, saya kemudian ketika itu setelah pencalonan mulai berpikir tentang pejabat yang ada di sekitar saya. Nah, saya membayangkan ketika itu sepertinya saya perlu orang yang bisa membantu saya untuk menambah kecepatan gas, menambah power, dan ada yang harus berperan sebagai rem. Nah, tentu komposisi ini harus saya pikir betul gitu. Jadi dulu itu lucu. Ada saat saya kemudian setelah dilantik 1 bulan atau 2 bulan ya saya lupa. Itu kemudian memilih dua orang yang saya anggap bisa membantu saya. Satu, beliau adalah Dr. Sakban Rosidi sebagai sekretaris eksekutif waktu itu, karena saya butuh orang yang bisa membantu saya membuat konsep-konsep dan membantu saya untuk membuat UNIM lebih jejak, lebih tertib, lebih tegak. Kemudian saya merasa kalau saya dan Pak Sakban itu
bersama, tentu ini gasnya pol. Gaspol ya. Lah, yang akan diperlukan itu adalah rem. Rem ini dalam arti kita perlu sosok yang wise, yang bisa, yang tentu sudah cukup jam terbang, asam garam, apalagi juga di dunia birokrasi dan lain sebagainya. Kemudian kita akhirnya menentukan, dan saya melobi ke beliau yang kemudian menjadi wakil rektor manajemen sumber daya dan kerjasama. Beliau kalau di Malang tidak asing, karena beliau sempat menjadi sekda Malang. Pak Muhammad Nur. Iya. Kebetulan orang Malang semua Pak ya? Iya. Kebetulan orang Malang semua. Saya dekat dengan Pak Nur waktu itu karena kebetulan waktu saya mengerjakan disertasi, saya diminta oleh salah satu penguji saya, Prof. Ramlan Surbakti, untuk mencari disertasi atas nama Muhammad Nur. Nah, kebetulan ketika itu saya diberi kemudahan untuk terhubung dengan beliau. Gitu. Waktu itu rambut saya panjang sekali, sebahu sini. Sehingga ketika itu Pak Nur sanksi, masa ini anaknya Pak Mahmud, kok enggak kopen, sudah rambutnya wer-weran, panjang, celananya juga begitu, bajunya juga begitu. Gitu. Lah, setelah itu ada yang lucu ketika kita mengingat kembali organisasi tata OTK ya, organisasi tata kelola kita, karena di dalam struktur itu pertama ada rektor, kedua Pak Saban Rosidi ini kita tempatkan di struktur yang namanya sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif ini bertugas untuk memecah atau mengintegrasikan. Kalau memecah itu dari rektor dipecah menjadi bagian tugas dari wakil rektor. Kan wakil rektor kita awalnya dulu pembantu rektor ada 4 Pak dulu. Dari OTK itu kita rubah menjadi 2 karena kita seringkali mempelajari bagian-bagian yang terlalu terpecah banyak ini, kalau tidak segera dikumpulkan pasti dalam pelaksanaannya berbenturan. Misalnya ketika akademik dan kemahasiswaan kita pisah, ini kegiatan ini tidak bisa bagus karena terencana oleh 2 orang. Nah kalau satu ini kan dalam komando 1 orang, sehingga semuanya bisa terelaborasi dengan baik, terkomposisi dengan baik. Nah dari 4 itu kemudian saya dalam OTK menjadikan 2, satu wakil rektor manajemen akademik dan kemahasiswaan, yang kedua urusannya dengan sumber daya, jadi wakil rektor manajemen MSK, manajemen sumber daya dan kerjasama. Nah, manajemen sumber daya ini bisa ngomong tentang sumber daya finansial, bisa ngomong tentang sumber daya manusia. Jadi beban tugasnya juga sudah ini. Nah, tetapi karena waktu itu ada tugas yang belum diselesaikan oleh wakil rektor 3 kemahasiswaan, sehingga dulu itu ada rektor, ada wakil rektor MAK, ada wakil rektor MSK, ada pembantu rektor 3. Jadi pembantu rektor 3 ini belum dihapus sampai beliau selesai menyelesaikan beberapa tunggakan pekerjaannya. Itu berlangsung berapa ya? Setengah tahun atau 1 tahun, saya lupa. Ya. Oke, Pak, waktu itu kondisi Unim kan kalau saya dengar cerita itu lagi terpuruk. Itu bisa dijelaskan seterpuruk apa itu, Pak? Dan sampai sekarang mulai bangkit? Yang pasti dulu itu 2 bulan saya tidak berani mengeluarkan resource kecuali pengeluaran rutin, karena memang keuangan sendiri tidak tahu. Lah yang harus saya pastikan, kita punya hutang enggak? Alhamdulillah kita tidak punya hutang ketika itu. Sehingga setelah itu saya kemudian baru berani melakukan beberapa program. Yang pasti kalau sudah ada hutang kan harus ini. Ternyata hutang itu kan ada 2, 1 hutang finansial, 2 hutang program. Hutang finansial ini alhamdulillah tidak ada. Hutang program yang banyak, Mas. Jadi kita punya hutang banyak sekali, termasuk banyak sekali permasalahan-permasalahan, termasuk mahasiswa lama tidak mengambil ijazah, kemudian waktu kepemimpinan saya tiba-tiba dia datang minta ijazah, sementara karena ada perpindahan kantor dan lain sebagainya ijazah ini nggak ada. Tapi kita bisa mensikapi semuanya itu. Terus kemudian ada banyak kejadian-kejadian, ternyata sumber daya kita tidak cukup memadai untuk bisa dikatakan
standar minimumnya pendidikan. Sehingga ketika itu kita mulai rekrut besar-besaran untuk dosen dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan coaching klinik, kita lakukan apa saja yang bisa mengejar ketertinggalan program ketika itu. Nah, 1 tahun ketika itu saya belum bisa mendapatkan kepercayaan dari para staf dan dosen yang saya pimpin. Sampai ketika itu saya punya gagasan bagaimana kita rapat terbuka dengan yayasan. Kita sampaikan progres kita sampai hari ini, setahun pas itu waktu itu. Akhirnya kita rapat di Geraha Lantai 1, dulu masih jelek Mas, belum seperti ini. Kita rapat di sisi mana? Sisi timur itu menghadap ke barat, itu rektorat, sisi barat menghadap ke timur, itu yayasan, disaksikan semua dosen dan karyawan. Saya hanya ingin memastikan bahwa tolong percayai saya bahwa kita memang lagi bergerak, lagi progres berbenah. Ketika itu disampaikan, saya sempat melempar beberapa pertanyaan juga dalam rapat itu ke para dekan, ke para pejabat struktural dan dosen. Berapa dosen tetap yang kamu miliki? Berapa ini yang memiliki? Sekarang sudah berapa? Alhamdulillah dari itu mulai berangsur-angsur kepercayaan mulai muncul dari para dosen, dari karyawan bahwa iya ya dulu kondisi kita ternyata seperti itu gitu. Nah ini alhamdulillah dari tahun ke tahun terus kita mulai berbenah sampai hari ini. Lah dari semua pembenahan itu yang paling sulit memang seperti yang sering kali saya sampaikan adalah pembenahan kultur organisasi. Ini agak susah. Nah, itu memang harus telaten, memang harus ini. Memang kultur organisasi itu gimana? Awalnya seperti apa? Seperti apa Pak? Dalam istilah yang seringkali dipakai itu seringkali ketika orang dikeluarkan, dipaksa keluar dari zona aman ini agak sulit. Jadi ya sudahlah gini-gini aja kerja, udahlah jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ini. Ngapain kok terlalu serius, wong bayaran juga sama gitu. Seperti itu. Itu susah banget itu dirubah itu. Jadi ya karena kita di dunia pendidik tentu tidak semudah ketika kita ada di perusahaan. Dunia pendidik itu, pendidik itu kan berlaku baik dari pengajar ke peserta didik ataupun dari pengajar ke staf, dari pimpinan ke staf, pimpinan ke dosen dan lain sebagainya itu tetap. Jadi kita tidak bisa langsung seperti perusahaan besok sudah berhenti, tidak bisa. Kita harus ada proses-proses dulu, ada tahapan-tahapannya dulu. Itu. Berbagai program kita jalankan meskipun saya akui belum tepat waktu dalam framework yang sudah kita tetapkan. Kayak karena banyak hambatan-hambatan yang saya juga kadang-kadang tidak menyangka, kadang-kadang juga tidak ada dalam pikiran kita, tiba-tiba wah ada masalah ini. Alhamdulillah satu persatu bisa kita lewati dengan baik. Siap. Kalau secara ekstrim di 2015 itu separah apa kondisinya? Misal keuangan merah, rapuhnya atau seperti apa? Sebetulnya kalau soal keuangan tidak merah, hanya saya harus memastikan ada tunggakan atau tidak. Yang justru banyak itu justru di persoalan-persoalan akademik. Jadi untung di cadangan-cadangan itu kita masih bisa sehingga saya kemudian memecah keuangan itu menjadi beberapa bantalan-bantalan keuangan. Jadi ini untuk yang darurat, ini untuk yang ini. Jadi ada lapisan-lapisan yang sehingga di samping alokasi kita ada beberapa bantalan itu sehingga ketika ada sesuatu yang mendadak kita masih punya banyak simpanan. Karena saya ketika itu beranggapan ini kita dalam kondisi genting, kita harus segera berbenah, segera mengejar dan sebagainya. Alhamdulillah memang untuk pembangunan fisik kita mungkin terlambat, tetapi memang kita orientasikan kemarin itu untuk pembangunan SDM. Celakanya banyak anak-anak kawan-kawan yang sudah kita latih, kita pintarkan, ini kemudian tertarik untuk melamar ke tempat lain. Nah ini urusan SDM kalau sudah dosen fungsional itu kan susah. Karena harus mulai kecuali kalau karyawan kan tinggal dilatih gitu selesai. Kalau ini kan urusan jenjang kepangkatan yang cukup kreditnya cukup tinggi untuk dikejar itu. Nah itu berarti yang ketika ingin membangkitkan UNEM itu
poinnya adalah membangun manusianya gitu Pak ya. Ya, Titik poinnya di mana Pak? Membangun manusia itu dengan cara apa Pak? Sebenarnya? kita harus tahu manusia itu kan perlu dilihat dia punya minat enggak, dia punya bakat enggak, pekerjaannya sudah sesuai belum dengan minatnya, dia bisa dilatih tidak. Sehingga kemarin waktu itu saya bolak-balik bilang, ayo lakukan TNA, Training Need Analysis. Mereka itu sebetulnya butuh dilatih atau butuh diajak refreshing atau butuh di konseling. Nah, ini kan banyak hal. Tekanan terlalu besar berarti mereka kan butuh di konseling, bukan dilatih, karena mereka itu harus dipetakan dengan bagus gitu. Udah dilatih berkali-kali kok juga ternyata nggak bisa ya. Nah, ternyata dia nggak mau. Kenapa? Dia masih kepikiran masalah rumah, masalah yang lain itu. Ini sehingga ini menjadi apa? Hal yang perlu kita urai. Persoalan dia itu tidak efektif dalam kinerjanya menurun atau itu tuh dari apa ya? Kalau memang butuh dilatih, kita latih. Kalau memang butuh, sampai ini nanti kita mau merencanakan bagaimana kita punya layanan konseling tidak hanya mahasiswa tetapi untuk karyawan dan dosen. Karena perlu, orang itu setiap hari itu kan tidak tahu makan di psikis ya, maksud saya bukan di apa makan biologis. Psikis kita itu kan berhadapan dengan apa, itu kan makanan sehari-hari. Mau tidur misalnya kita seringkali melihat film-film menakutkan dan sebagainya. Alam bawah sadar kita memproses itu, kekerasan dan sebagainya, kesedihan. Misalnya lihat film-film yang apa itu ya, yang sedih-sedih, yang sampai menangis-nangis dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi kita. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, ya memang ini sebetulnya di luar urusan institusi. Tetapi kalau ini sampai menyentuh ke dalam institusi, kinerja dan lain sebagainya, ini tentu juga tidak bagus. Sehingga kita ingin merencanakan layanan juga untuk dosen dan karyawan. Siap. Oke. Pak, ini kan sebelum menjadi rektor di 32 tahun, Bapak kan menjadi aktivis LSM di Surabaya kalau nggak salah Pak. Iya. Nah, kenapa kok mau Pak dari awalnya yang mungkin menjadi manusia bebas, lalu terjun di perguruan tinggi gitu? Dulu saya itu tidak hanya aktif di LSM tetapi juga bekerja di beberapa tempat yang saat itu 2005 itu penghasilan saya paling minim itu sudah sekitar 15-an. Kalau lagi banyak rezeki sekitar 25 per bulan. Per bulan. Ketika tahun itu tuh sudah cukup lah menurut saya untuk rekreasi kemana, healing kemana-mana kalau istilahnya sekarang. Tetapi suatu ketika setelah sarapan saya dipanggil oleh ayah, ketika itu duduk di depan meja makan. Di depan kan meja makan ada temboknya, di depan tembok itu ada kursi. Saya ketika itu dipanggil, terus dalam istilah Jawanya apa ya, disambati oleh bapak. Kenapa kamu tidak ingin membantu bapak? Membantu gimana? Kamu harus mulai aktif di Unim katanya gitu. Itu kalau nggak salah saya S3, sudah S3 itu. Loh, terus apa yang harus saya lakukan? Sudah, kamu di sana aja magang. Akhirnya saya dibuatkan struktur oleh bapak namanya supervisor. Tugas saya keliling dan lain sebagainya. Wah, karena saya datang ke sana, mulai itu saya kemudian berinisiatif mengumpulkan teman-teman, karena waktu itu ada 3 LSM. Jadi 3 LSM pengurusnya itu tidak banyak, tetapi partisipannya banyak. Karena kita insya Allah waktu itu tidak pernah kekurangan orang. Kalau mau minta berapapun, 100 orang, 200 orang tuh kita punya stok apa yang bisa kita ajak berkarya bareng ketika itu. Nah, ketika itu saya kemudian mengumpulkan teman-teman, terus saya menyampaikan bahwa saya sudah disambati oleh ayah dan saya harus menunaikan kewajiban saya sebagai anak. Ada teman-teman yang menyayangkan juga, maksudnya begini, kenapa kamu ndak menuntaskan proses di LSM ini sampai kita nanti bisa di dalam jangkauan nasional atau internasional sekalian. Waktu itu memang relasi ada, ini ada, dan potensi untuk itu ada.
Terus saya menyampaikan bahwa ini sudah jadi permintaan dari ayah dan saya tidak kuasa untuk menolak itu. Sebagai seorang anak saya mungkin harus menuruti apa yang diminta. Nah, ketika itu, setelah itu teman-teman akhirnya mulai establish sendiri-sendiri di ini, ada yang jadi ASN, ada yang menjadi tetap di menjadi konsultan politik, ada yang menjadi macam-macam. Karena kita dulu jurusannya kan ilmu politik. Macam-macam semuanya sudah menyebar. Kita waktu itu sempat berjanji nanti suatu ketika barangkali kita sudah establish semua, kita bisa kembali lagi ke LSM dalam bentuk yang lain, artinya dalam ranah ini yang lain. Oke, nah setelah itu saya mulai rutin ke Unim. Jadi duduk setiap hari Surabaya Unim. Dan saya harus meninggalkan semua aktivitas saya kecuali kuliah waktu itu. Di Unim sebagai apa waktu itu, Pak? Pertama jadi supervisor, kemudian yang kedua menjadi ketua LPU, Lembaga Pengembangan Universitas. Kemudian yang ketiga menjadi ketua LPPM apa LP3M ya, saya lupa waktu itu. LP3M ya, dalam LP3M. Setelah itu LP3M saya kemudian merangkap sebagai pembantu rektor 4 bidang kerjasama. Terus kemudian waktu itu saya diminta untuk memilih, waktu itu saya pilih, saya lebih berat ke LP3M-nya daripada ke pembantu rektor 4 gitu. Tapi akhirnya terus tidak jadi disuruh milih, tetap saya diberi rangkap jabatan 2 itu. Berapa tahun di ini, Pak? Di wakil rektor itu, Pak? Pembantu rektor. Waktu itu pembantu rektor itu saya sekitar berapa ya? Ada 3 tahun, 4 tahunan mungkin ya.